Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan dia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah, suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencebokkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembali ia ke Samaria. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu peneguhan akan kenabian Elisa. Sekali lagi, peneguhan akan kenabian Elisa. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa Nabi Elia telah terangkat ke surga dan meninggalkan Elisa. Kita mengetahui bahwa Nabi Elia telah menjadi seorang pemimpin rohani yang boleh dipakai Tuhan Allah, sehingga boleh memimpin di tengah-tengah pelayanan yang boleh Tuhan percayakan. Namun kita mengetahui bahwa Nabi Elia telah naik ke surga, dipanggil oleh Allah, dan tinggallah Elisa. Biasanya ketika seorang pemimpin boleh selesai daripada tugasnya, maka kepemimpinannya akan dilanjutkan kepada orang yang mampu melanjutkannya. Dan kita melihat pada hari ini dalam renungan kita bahwa Elisa terpilih menjadi pengganti, menjadi pemimpin menggantikan Nabi Elia. Namun kita melihat bahwa Nabi Elisa belum dipandang baik oleh orang-orang yang telah melihat
bahkan telah menyaksikan bagaimana Elia naik ke surga dan roh yang dimiliki oleh Elia boleh menghinggapi, memenuhi Elisa. Kita melihat Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Elisa ditetapkan menjadi nabi pengganti daripada Nabi Elia. Dan semua itu adalah penetapan Allah yang berdaulat dan berhikmat. Namun kita melihat dalam pembacaan kita tadi, para pengikut Nabi Elia belum melihat hal itu. Sehingga Bapak yang terkasih, ketika mereka tidak melihat Nabi Elia, mereka berpikir untuk boleh menugaskan 50 orang mencari Nabi Elia selama 3 hari. Namun hal itu tidak membuahkan hasil. Sekalipun Nabi Elisa telah berkata, tidak perlu saya pergi untuk mencari, karena Allah telah mengangkat Nabi Elia ke surga. Namun apa yang telah mereka dengar sebelum Nabi Elia naik ke surga, ternyata itu hanya sebuah pendengaran. Mereka tidak mengimani itu. Sehingga mereka berusaha mencari dan berkata, entah di mana Tuhan mencampakkan Nabi Elia. Suatu hal yang sangat memalukan. Mereka juga adalah hamba-hamba Tuhan yang boleh mengenal kebenaran itu. Namun mereka masih meragukan akan kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah yang boleh mengangkat Elia ke surga tanpa mengalami kematian. Bapak Yesus terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peneguhan akan kenabian Elisa. Ada 2 hal akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, peneguhan itu terjadi atas kuasa dan kasih Allah yang ada pada Elia dan sekarang ditunjukkan kepada Elisa. Sebagaimana kita melihat oleh terkasih, ketika Elia masih berada dan melayani, dia menjadi seorang nabi yang memperhatikan kehidupan seorang janda di Sarepta yang sedang mengalami kelaparan. Dan hari ini kita membaca Elisa juga melakukan hal demikian. Dia peduli kepada kesulitan kehidupan rakyat sehari-hari. Ayat 19 sampai 22 tadi kita telah membaca bagaimana kesulitan yang mereka alami, di mana mereka tidak memiliki sumber air untuk mereka minum yang baik. Sumber mata air yang ada itu tidaklah baik. Ketika orang-orang meminumnya, maka orang-orang yang sedang mengandung akan mengalami keguguran. Dan kuasa penetapan sebagai nabi yang boleh diteguhkan oleh Allah kepada Nabi Elisa, itu dia pakai untuk boleh mengubah sumber mata air itu menjadi mata air yang baik, sehingga boleh memenuhi keperluan mereka. Yang kedua, Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendirilah yang menyatakan peneguhannya terhadap Elisa dengan menghajar orang-orang yang meragukan bahkan menghina hambanya. Kita melihat dari ke-23 sampai 25 bagaimana Nabi Elisa diejek. Kita melihat sebagai nabi ketika dia berbicara dalam nama Tuhan, orang-orang yang melakukan pengejekan itu mengalami penghukuman. Mereka dicabik-cabik oleh beruang yang datang dari hutan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukti seseorang adalah hamba Tuhan bukan penonjolan diri akan kehebatannya, melainkan kehadiran kuasa dan kasih Allah yang nyata di dalam dirinya. Bahkan sikap dan tutur kata yang lahir dari karakter ilahi merupakan tanda yang meneladani hidup Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari peneguhan kenabian Elisa ini kita mau belajar bahwa bukan karena pintarnya kita berbicara, bukan karena kehebatan yang kita miliki, namun karena kasih dan kuasa Allah yang telah memelihara hidup kita, memampukan kita. Itulah peneguhan yang sejati.
Sekalipun kita pintar berbicara, namun kita tidak hidup dalam kasih Allah, tidak ada kasih dan kuasa Allah yang memenuhi kehidupan kita, maka itu semua adalah sia-sia. Oleh karena itu, hiduplah dalam kehendak Allah. Biarkan Allah yang meneguhkan kita, menetapkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang boleh senantiasa setia dan percaya dan melakukan kehendak-Nya, sehingga kita boleh mengalami kasih karunia daripada Tuhan Allah, dan berkat-berkat-Nya boleh memenuhi hidup kita berlipat-lipat ganda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengingat kami terus percaya kepada Tuhan, berpegang teguh dalam kehendak-Mu. Tuhan, mampukan kami sehingga hidup kami mengalami berkat-berkat anugerah pertolongan daripada Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan merenungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita dipilih